Di hari yang ke-8 kita ada dalam 10 days of Pentecost today. Ya, sorry tadi di awal saya harus matikan lagi karena tadi jaringannya salah. Ya, keburu ada masuk telepon baru saya on. Baik. Saya tunggu sahabat worshipers sedikit lagi ya. Sampai lewat 100 kita akan start mulai. Nggak kerasa, waktu berjalan cepat, kita sudah di hari Jumat. Tadi saya juga habis ada worship with Veliar. Tadi juga berbicara tentang lawatan Roh Kudus ya. Oke, sekarang kita akan masuk dalam program hari yang ke-8 dari 10 Days of Pentecost today. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, semuanya welcome. Ya, selamat bergabung teman-teman, sahabat worshiper semuanya. Wow, thank you so much. Terima kasih untuk sahabat worshipers yang setia. Ya, ada banyak yang setia ikut event dari hari yang pertama. Ya, sekarang kita sudah di hari yang ke-8. Oke, mari kita satukan hati kita dalam doa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk malam ini, bahkan untuk hari yang kami lalui sepanjang hari. Tuhan memberikan penyertaan dan perlindungan-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami berada di hari yang ke-8 dari program 10 Days of Pentecost Today, dan kami tetap biar menjadi murid-murid yang terus menanti-nantikan janji Bapa. Kami menantikan dengan doa, pujian, dan penyembahan kami. Tuhan, urapi kami, urapi hamba-Mu, urapi semua sahabat worshipers dimanapun kami berada. Kami menyatukan hati kami untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, sahabat worshipers, mari kita satukan hati kita. Ya, yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Mari kita memuji Tuhan di hari yang ke-8 dari 10 Days of Pentecost today. Haleluya. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. There is nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Oh, Jesus, I've tasted and seen of the sweetest of love, where my heart becomes free and my shame is undone in your presence, Lord. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love,
where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord, your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here in our places. Come flood this place and fill the atmosphere. Oh, your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Jesus, your presence, your presence, Lord, your presence. So come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Sing it again. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more and more of you. We cry out to you. We cry out to you. Oh, kami rindu lawatan Roh Kudus atas setiap kami dimanapun kami berada. Nyanyian ini adalah doa kami ya Tuhan. We pray, come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Fall in this place. Yes, Lord. I need more and more of you.
Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out for more and more of you. Kami berseru, kami perlu Roh Kudus dalam hidup kami. We need you, Holy Spirit. We need you, Lord. Let's worship the Lord. Mari di tempat kita berada masing-masing angkat penyembahan. Sudah berbahasa roh, mari berbahasa roh sama-sama. Oh, hallelujah, hallelujah. Lord, I'm crying out for more and more. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more and more of you. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Penuhi kami, lawat kami Roh Kudus. Baharui kami. Segarkan jiwa kami, bangkitkan rohmu dalam kami. Supaya manusia rohani kami lebih kuat ketimbang manusia jasmani. Keinginan roh lebih dominan dalam hidup kami ketimbang keinginan daging kami. Terus bawa kami lebih dalam. So we pray, we need you, Holy Spirit. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sahabat worshipers, nyanyian tadi saya percaya itu adalah doa kita. Kita semua perlu Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya kalau aku naik ke surga nanti Bapa akan mengirimkan penolong. Yaitu roh kebenaran yang akan menuntun kamu pada seluruh kebenaran. Dia adalah penghibur. Dan dia penolong buat kita semua. Dalam kelemahan kita, dia menolong kita. Sahabat worshipers, kita perlu Roh Kudus dalam hidup ini. Kita perlu Roh Kudus karena saudara, manusia daging kita lemah. Tapi kalau kita penuh Roh Kudus, manusia rohani kita dominan, ketaatan kita lebih kuat. Ya. Nah, hari ini dalam 3 hari yang terakhir, hari ke-8, hari ke-9, dan hari ke-10, saya akan lebih spesifik berbicara tentang Pentecost Today. Ya. Pentecost Today itu dimulai ketika murid-murid Tuhan Yesus mengalami kepenuhan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Dan itu yang kita kenal sebagai peringatan pencurahan Roh Kudus atau the first Pentecost dalam sejarah gereja, ya, gereja Perjanjian Baru tentunya. Kita mempercayai dan kita perkatakan itu sebagai the first Pentecost. Memang Pentakosta sendiri adalah salah satu nama daripada hari raya orang Israel, ya. Namun Pentakosta di Perjanjian Baru itu berbicara tentang hari pencurahan Roh Kudus, di mana itu dialami pertama-tama oleh murid-murid Tuhan Yesus, 120 murid di kamar loteng. Apa yang kita renungkan selama 7 hari kemarin, itu semua mengajarkan kita bagaimana kita menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan janji Bapa seperti murid-murid Tuhan Yesus. Dan mereka mengalami kemudian pada hari yang ke-10 dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara, yang terpenting ketika mereka dipenuhi Roh Kudus itu dampaknya apa? Itu yang paling penting. Ketika murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus, apa yang paling nyata? Ya, tentunya yang pertama ketika mereka penuh Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Mereka berkata-kata dalam bahasa roh.
speak in tongues. Ya, mereka berkata dalam bahasa-bahasa yang lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus. Saudara, pada waktu itu ada banyak orang-orang Yahudi dari berbagai belahan dunia. Mereka yang sudah tersebar di mana-mana tempat. Mereka datang ke Yerusalem dalam perayaan. Ketika mereka berkumpul, murid-murid Tuhan penuh dengan Roh Kudus. Lalu tiba-tiba mereka itu bingung kok. Mereka tiba-tiba ngerti, ini ngomong, ini mereka ngerti. Kok dia seperti ngomong dalam bahasa kita? Saya dulu punya pengertian bahwa ini murid-murid Tuhan Yesus ada yang ngomong bahasa Prancis, ada yang ngomong bahasa Inggris, ada yang ngomong bahasa apa macam-macam gitu ya. Sampai orang-orang Yahudi dari berbagai bangsa tuh ngerti. Dulu pengertian saya hanya itu. Dan saya percaya nggak ada salahnya. Bisa terjadi ketika dipenuhi Roh Kudus demikian. Tapi belakangan ketika saya mulai bertumbuh dan mulai experience dalam pengalaman saya dibaptis Roh Kudus, berkata-kata dalam bahasa roh. Saudara, dulu saya menolak, tapi setelah saya kemudian dilawat Roh Kudus dan saya menjadi orang yang mengalami baptisan Roh Kudus, saya berbahasa roh, ya, berdoa dalam bahasa roh. Dulu saya menolak, tapi saya nggak cerita poin itu. Saya ingin mengajarkan kita dampaknya apa. Setelah itu saya lebih berani bersaksi. Itu roh keberanian itu begitu kuat. Kemudian tanda-tanda mujizat mulai menyertai. Ya, dulu takut lihat orang sakit. Oh iya, ini dokter. Enggak, sekarang orang sakit, doa tumpah tangan dalam nama Yesus sembuh. Ada iman yang beda dimensinya gitu ya. Baik, saya kembali kepada pertanyaan tentang bahasa roh. Banyak orang tuh bertanya-tanya seperti itu. Pak, ini berkata-kata dalam bahasa roh seperti apa? Saudara dikasih Tuhan, itu yang diberikan Roh Kudus. Ketika saya mulai berkata-kata dalam bahasa roh, ada dorongan untuk mulai mengucapkan orapa syakara lapa. Memang bahasanya mungkin orang pikir, kok cuman gitu-gitu aja. Nah, saya tuh pernah diberikan pengalaman yang unik oleh Tuhan. Pada satu ketika, ini udah cukup lama ya, mungkin belasan tahun yang lalu, saya mendampingi Pak Niko dalam satu seminar di wilayah Northeast Amerika. Ada 3 negara bagian waktu itu. Negara bagian Washington, ya, dekat dari Washington DC. Negara bagian apa waktu itu Maryland, Delaware. Itu gereja-gereja, ini gereja-gereja bule, saudara, ya, di bawah denominasi dari Church of God, mengadakan seminar. Waktu itu Pak Niko pembicara, saya mimpin pujian. Ketika Pak Niko kemudian mengurapi sesudah menyampaikan firman, maka bagian saya terus ngajak nyembah. Orang Amerika itu, kita Indonesia banyak sekali belajar sama orang Amerika. Ya, kalau nyanyi praise and worship itu kiblatnya Amerika. Tapi saya mau beritahu saudara, apa yang saya alami kok beda. Orang Amerika bilang sama saya, kita nih orang Amerika perlu belajar dari orang Indonesia gimana menyembah yang benar. Karena yang ada tuh sebetulnya mereka nyanyi bagus, enak di telinga manusia. Tapi penyembahan yang pure, yang dalam, yang di dalam Roh Kudus dalam bahasa roh, mereka tuh udah banyak nolak, sudah. Even gereja-gereja Pentakosta nggak menggunakan itu. Dan banyak mereka berkata, we have to turn back. Kita harus kembali penyembahan, the genuine of worship, penyembahan yang murni. Ya, yang ngomong sama saya ini hamba-hamba Tuhan besar, saudara. Bukan hamba-hamba Tuhan biasa, leader dalam pemimpin pelayanan di Amerika. Saya kembali kepada kisah tadi ketika seminar selesai. Saya berbahasa roh, nyembah, hurapa, syakara, lapa, saya nyembah. Selesai acara, saya kemudian turun mau ambil tas saya di kursi di bawah. Tiba-tiba ada seorang ibu mendatangi saya. Ibu ini bertanya apakah saya bisa berbahasa Spanish. Saya bilang, oh no. Dia tanya, kamu dari mana? I came from Indonesia. Nah, I'm together with Pastor Niko, saya bilang. Kami datang ke sini melayani. Wah, dia happy, dia senang sekali. But dia tanya, tapi gini, saya bingung tadi kamu di atas. Waktu kamu lagi nyanyi, kamu lagi menyembah, saya mendengar kamu berbicara dalam bahasa ibu saya. Saya diem, saya kaget. Maksudnya gimana? Dia bilang, I came from Nicaragua.
Ini ibu ini udah sekitar mungkin usianya early 60 lah mungkin ya, kira-kira gitu. Dan dia katakan, I came from Nicaragua. Di sana kita ada bahasa Spanish, tapi juga ada bahasa akar atau bahasa ibu lah, bahasa yang kalau orang Jawa itu ada kromo inggilnya gitu. Dan itu bahasa indah yang saya udah lama gak dengar. Tiba-tiba kamu mengucapkan itu berulang-ulang. Saya duduk di situ, saya nangis sejadi-jadinya. I was crying katanya. Waktu saya dengar itu, saya ingat ketika ibu saya berdoa dan menyembah Tuhan. Saya diem, saudara, bingung. Emang saya tanya, saya ngomong apa dalam bahasa ini? Dia katakan, kamu memuja Tuhan. I adore you, I love you Lord. Saya diem di situ. Saudara, jujur, waktu saya nyembah itu kan saya ngomongnya, uraba syakara laba laba laba. Saya nyanyi dalam bahasa roh. Tapi telinga ibu ini mendengar saya menyanyi dalam bahasa ibunya. Saudara dikasih Tuhan, sejak pengalaman itu pikiran hati saya dibukakan. Bahwa kadang penyembahan kita mungkin biasa, tapi telinga orang itu dibuka oleh Tuhan untuk mendengar sebuah perkataan seperti yang Tuhan mau dia ketahui. Demikian juga saya punya keyakinan, murid-murid Tuhan Yesus pada waktu mereka berkata-kata dalam bahasa roh, dipenuhi Roh Kudus, sesudah kejadian Pentakosta di kamar loteng. Apa yang terjadi? Orang banyak. Kaget mereka. Dan langsung pada waktu itu mereka menjadi percaya. Jadi perhatikan dampaknya. Membawa orang percaya kepada Tuhan. Dan hari itu sesudah Petrus dengan begitu berani memberitakan Injil. Dulunya Petrus takut. Menyangkal Yesus 3 kali. Dia lari sembunyi. Tapi saudara, ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dia punya keberanian. Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Kita tahu kisah itu. Ada sebuah perbedaan ketika penuh Roh Kudus, ada roh keberanian. Dan ketika mereka mulai bersaksi, banyak orang bertobat. Dan terjadilah banyak sekali pertobatan, mujizat-mujizat. Kalau mau dihotbahkan cukup panjang bagaimana pengalaman murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka dipenuhi Roh Kudus. Oh, gereja mula-mula ada. Ya, dikatakan orang Kristen, pertama kali istilah orang Kristen. Ketika murid-murid Tuhan Yesus itu berkumpul. Dan saudara, Tuhan tahu untuk mereka bisa pergi memberitakan Injil. Maka caranya adalah mereka harus menghadapi yang namanya penganiayaan. Ketika orang-orang Kristen mula-mula itu mereka dianiaya, mengalami tekanan, mengalami goncangan. Langsung mereka tersebar luas ke seluruh muka bumi. Sebab itu yang Tuhan firmankan. Ya, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Saudara, kalau mereka di Yerusalem terus, nggak akan berita Injil itu diberitakan. Mereka harus pergi. Dan kadang-kadang untuk pergi perlu dipaksa sedikit. Lalu mereka pergi dan beritakan Injil. Sampai Injil itu ke seluruh dataran Asia, Roma. Saudara, sesudah itu, dalam kurun waktu 300 tahun, setelah pencurahan Roh Kudus kali yang pertama, dalam kurun waktu 300 tahun, terjadi penuaian jiwa yang besar. Bahkan 70% dari dunia yang dikenal pada waktu itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu di bawah kerajaan Romawi. Karena kerajaan Romawi jadi percaya, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, dampak daripada pencurahan Roh Kudus yang pertama, the first Pentecost dalam perjanjian baru, itu dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Tapi apakah amanat agung Tuhan Yesus sudah selesai? Not yet. Belum. Masih berlanjut. Saya akan lanjutkan nanti besok untuk berbicara tentang the second Pentecost. Dampak daripada the first Pentecost itu dahsyat luar biasa. Kita percaya bahwa sejarah pencurahan Roh Kudus itu akan berulang. Tapi berulangnya bukan lebih kecil, tapi berulangnya akan lebih besar. Nanti saya akan sharing besok pada saudara bagaimana Pentecost today dalam kaitan dengan the second Pentecost. Dan saudara dikasih Tuhan, saya tahu hari ini, malam ini, saya mengajak kita berdoa untuk kegerakan baru, kebangunan rohani dengan tanda-tanda dan mujizat, supaya Injil Kerajaan Allah diberitakan di seluruh dunia.
Kalau saudara mungkin malam ini diingatkan orang-orang sekitarmu, keluargamu, temanmu yang sakit, yang butuh mujizat, doakan malam ini. Karena saya merasakan ini tanda-tanda dan mujizat itu sedang terjadi. Kuasa Tuhan dicurahkan. Saudara yang belum dibaptis dengan Roh Kudus, belum mengalami pengalaman itu, masih bertanya-tanya, masih ragu. Saya cuma menekankan jangan ragu. Ya, itu cuma dengan ketulusan hati, kerendahan hati kok. Seperti orang bodoh. Saya ketika berpikir terlalu pintar, saya nggak pernah percaya. Tapi pada waktu saya merendahkan diri seperti orang bodoh, saya mengalami. Dan sampai hari ini saya ada dipakai Tuhan. Itu bukan karena saya hebat, tapi karena Roh Kudus ada dalam saya. Tuhan bawa saya terus naik dan melihat kemuliaan yang lebih besar. Saya rindu setiap kita semua dipakai dalam kegerakan Pentakosta ini. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Nyanyikan nyanyian ini. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasi ku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasi ku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasi ku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasi ku diselamatkan. Tuhan, kami mau bersatu hati dalam doa. Di malam ini Tuhan, kami minta lawatan Roh Kudus atas bangsa-bangsa, lawatan Roh Kudus atas Indonesia, lawatan Roh Kudus atas kota di mana kami berada. Tuhan, tempatkan kami dimanapun itu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami minta Roh Kudus dicurahkan dengan tanda-tanda dan mujizat yang dahsyat, yang besar, yang akan dinyatakan atas bangsa-bangsa dalam nama Yesus. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya lawatan Tuhan selalu ditandai dengan mujizat dan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Sekarang aku berdoa Tuhan untuk semua sahabat Worshipers di rumah-rumah yang merindukan dipenuhi dengan Roh Kudus, yang rindu dibaharui oleh Roh Kudus. Tuhan, Engkau lihat, Engkau tahu, Engkau tahu kerinduan mereka. Dan saat ini aku berdoa dalam nama Yesus, Engkau dipenuhi dengan Roh Kudus, Engkau dibaharui dengan Roh Kudus. Orang yang rendah hati, merendahkan diri, Roh Kudus akan pakai dengan luar biasa. Tanda-tanda ajaib akan menyertai engkau. Sebagaimana rasul-rasul pada zaman gereja mula-mula dipakai luar biasa. Orang-orang Kristen menjadi saksi luar biasa. Kami tahu di zaman ini perkara yang jauh lebih besar Tuhan akan nyatakan. Kami semua akan dipakai Tuhan. Karena itu sekali lagi kami perlu Holy Spirit. Oh, we need you Holy Spirit. Oh, mari buka hati kita, katakan sekali lagi. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Amen. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Tuhan, aku berdoa kami merindukan Roh Kudus. Kami semua yang merindukan Roh Kudus dipenuhi. Yang mungkin rohnya sudah mulai suam-suam kuku kehidupan rohani, yang sudah mulai kering, sudah mulai merasakan hidup rohaninya itu seperti pelita yang mulai padam. Mari malam ini buka hatimu, minta Roh Kudus
bakar kembali kami dengan api roh-Mu Tuhan. Oh Rabba Syakaralaba Takaralaba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Oh Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba laba 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 laba. Sikiara namanya namanya lama 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 lama. Come Holy Spirit, come Holy Spirit. Mari Roh Kudus penuhi setiap anak-anak-Mu di rumah-rumah dimanapun mereka berada. Aku berdoa satu kebangunan rohani yang baru terjadi di zaman ini. Terjadi melanda kota Jakarta, terjadi melanda Indonesia, melanda kota-kota di seluruh penjuru negeri ini, bahkan ke desa-desa. Uraba syakara laba-laba. Melanda Asia, melanda Australia, melanda Kepulauan Pasifik, melanda Amerika Utara, Amerika Selatan, melanda Eropa, melanda Afrika. Tuhan, kemuliaan-Mu sedang dinyatakan. Roh Kudus dicurahkan hari-hari ini. Ini doa kami Tuhan, kami merindukan janji Bapa. Oh, lawatan terbesar terakhir terjadi. Janji Bapa, pencurahan Roh Kudus terbesar terakhir terjadi. Janji Bapa, penuaian jiwa terbesar terakhir terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau akan datang segera. Tuhan, kami merindukan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam ini. Hamba-Mu boleh bersama-sama dengan sahabat worshipers dimanapun mereka berada. Kami boleh sama-sama berdoa memuji menyembah-Mu seperti murid-murid Tuhan Yesus yang menantikan janji Bapa. Demikian kami di hari yang ke-8 ini Tuhan terus memuji menyembah-Mu. Berkati malam ini supaya semua sahabat worshipers bisa tidur nyenyak, istirahat yang cukup, dipulihkan kembali kekuatan kesehatannya. Untuk besok kami lebih lagi memuliakan Tuhan. Dan besok malam kami akan berkumpul kembali di hari yang ke-9. Dan kami percaya ada lawatan terbesar terakhir. Oh, Tuhan akan nyatakan. Tuhan menjawab doa kami. Dan breakthrough terjadi. Janji Bapa atas pribadi maupun keluarga, maupun pekerjaan atau pelayanan kami juga digenapi. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami dalam nama Yesus. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kiranya berkat, anugerah, damai, sejahtera, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkati untuk menjadi berkat, dipenuhi Roh Kudus untuk menjadi saksi Tuhan sampai terus datang untuk kali yang kedua. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Thank you so much sahabat worshipers yang sudah bergabung. Sorry, ini suara saya sampai habis. Baik, besok kita akan kumpul lagi ya. Hari yang ke-9, jangan lupa besok. Masih 2 hari lagi. Kita sama-sama menantikan. Kalau saudara sedang merindukan jawaban doa, menantikan janji Bapa atas satu hal untuk family, untuk pelayanan, ya. Bukan hanya saudara, saya pun juga punya pergumulan. Sedang didoakan, percaya. Tetap bersuka cita, menantikan janji Bapa pasti digenapi, ya. So see you tomorrow. Jangan lupa, saudara yang belum daftar, ya, saudara bisa lihat di IG story saya untuk acara live on-site Worship with Veliar hari Selasa di Plaza Indonesia, ya, jam 7 malam. Saudara bisa lihat di IG story saya, sudah daftar di link yang ada, ya. Kita join untuk worship secara on-site. Puji nama Tuhan, sampai jumpa besok di hari yang ke-9. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin.